Kelompok 6 ini ada saya sendiri, anggotanya Fahira, lalu Diana Purnamasari, dan juga Hamidah. Nah, apa itu komponen ekosistem? Komponen adalah bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem atau kesatuan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara makhluk hidup. Dengan komponen abiotiknya dalam suatu kesatuan tempat hidup. Komponen ekosistem adalah bagian-bagian yang membentuk suatu ekosistem secara utuh, yang meliputi komponen biotik dan abiotik. Ekosistem tersusun atas satuan makhluk hidup, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem terdiri dari dua macam, yaitu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem terbentuk secara alami dan juga buatan. Ekosistem alami dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem hutan. Contoh ekosistem perairan antara lain ekosistem danau, rawa, dan juga laut. Pengertian ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya adalah waduk, kolam, akuarium, kebun, dan juga sawah. Ekosistem alami dan ekosistem buatan dibentuk oleh dua komponen, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik misalnya seperti hewan, manusia, tumbuhan, dan lain sebagainya, memiliki peranan yang sangat penting yang membentuk kehidupan dalam ekosistem agar bisa seimbang. Ekosistem darat mencakup daerah yang luas yang disebut dengan bioma. Semua ekosistem yang ada di bumi ini beserta atmosfer atau udara yang melingkupinya saling berinteraksi membentuk biosfer atau ekosistem dunia. Komponen ekosistem saling berinteraksi satu sama lain. Setiap komponen yang terlibat memiliki fungsinya masing-masing dan selama tidak ada fungsi yang terganggu, maka keseimbangan dari ekosistem ini terus akan terjaga. Nah, ekosistem ini sebenarnya memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia. Namun, banyak dari kita yang tidak menyadarinya sehingga bertindak hanya demi kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi kehidupan atau keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Banyak orang melakukan penebangan liar, pembakaran hutan, membuang limbah berbahaya ke hutan yang berdampak tidak baik terhadap lingkungan. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjaga keseimbangan ekosistem. Yang akan dibahas adalah komponen biotik dan abiotik. Untuk penjelasannya bisa ada di salin dia berikutnya. Oke. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biotik memiliki arti yaitu makhluk hidup. Dalam hal ini, tumbuhan, hewan, dan manusia, baik yang mikro maupun makro, serta prosesnya. Biotik merupakan komponen lingkungan hidup dari sekumpulan makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan sekitar. Makhluk hidup tersebut dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu. Komponen-komponen biotik meliputi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan atau yang disebut makhluk hidup. Dari kelompok biotik tersebut, manusialah yang memiliki faktor biotik terkuat, baik itu pengaruh untuk memusnahkan atau mempercepat penyebaran hewan dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup pada komponen tersebut memiliki kedudukan dan peran masing-masing dalam lingkungan. Mereka juga dapat mempengaruhi komponen abiotik lainnya. Dalam lingkungan, setiap makhluk hidup itu tidak akan pernah bisa hidup sendiri, tapi bergantung pada makhluk hidup lainnya dan sumber daya alam. Berdasarkan ukurannya digolongkan menjadi dua, yaitu mikroorganisme dan makroorganisme. Mikroorganisme adalah organisme yang sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya kita perlu alat bantuan. Nah, sementara makroorganisme merupakan makhluk pengurai yang ukurannya bisa dikatakan cukup besar, seperti kecoa, tikus, dan cacing. Dikutip dari laman Kemendikbud, berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup dibagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang punya peran untuk mengolah zat makan, zat organik,
Kemudian digunakan untuk membuat makanannya sendiri dengan fotosintesis. Tumbuhan membuat zat makanan menggunakan bahan karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari. Kemudian yang kedua, konsumen. Konsumen merupakan golongan makhluk hidup yang bergantung organisme lain. Itu dilakukan untuk bertahan hidup karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, yang ketiga, decomposer. Decomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan bahan anorganik menjadi organik. Kemudian hasilnya itu digunakan oleh produsen. Kelompok yang termasuk decomposer antara lain bakteri dan jamur. Proses penguraian sangat penting untuk menjaga stabilitas ekosistem dengan mengurai zat-zat sisa menjadi unsur hara yang akan diserap oleh tanah. Selanjutnya, berdasarkan tingkat nutrisi yang dimiliki, komponen biotik dikelompokkan menjadi dua, yakni komponen autotrop dan komponen heterotrop. Komponen autotrop yaitu komponen yang dapat menghasilkan bahan makanannya sendiri. Autotrop sendiri memperoleh energi dan nutrisi dengan memanfaatkan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Sedangkan komponen heterotrop adalah golongan organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain. Heterotrop bergantung baik secara langsung ataupun tidak langsung pada autotrop untuk nutrisi dan energi makanan mereka. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen abiotik dalam ekosistem. Nah, pertama ini ada suhu. Jadi, suhu lingkungan merupakan faktor yang sangat penting bagi distribusi atau penyebaran suatu organisme. Hal tersebut karena suhu dapat mempengaruhi proses biologis dan kemampuan suatu organisme dalam mengatur atau regulasi suhu tubuhnya itu secara tepat. Jadi, setiap makhluk hidup membutuhkan suhu tertentu yang sesuai untuk melakukan aktivitas hidupnya dengan optimum atau suhu optimum. Jadi, tumbuhan itu dapat melakukan fotosintesis dengan hasil optimum pada suhu yang tidak terlalu panas, tetapi juga tidak terlalu dingin antara 26 sampai 30 derajat Celcius. Meskipun di luar kisaran suhu tersebut, sebenarnya fotosintesis itu tetap dapat dilakukan. Namun hasilnya akan kurang optimum gitu. Jadi sel dari suatu makhluk hidup dapat pecah apabila suhu lingkungannya sangat jauh dari suhu optimum atau di bawah 0 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena cairan di dalam sel membeku. Begitupun apabila suhu lingkungan berada di atas 45 derajat Celcius. Protein yang terdapat di sebagian besar organisme dapat terdenaturasi atau rusak. Hanya sedikit jumlah organisme yang dapat melakukan metabolisme pada suhu yang sangat rendah ataupun suhu yang tinggi. Misalnya nih, kayak burung penguin. Burung ini dapat beradaptasi terhadap suhu lingkungan yang sangat ekstrim di bawah 0. Suatu ekosistem dapat memiliki suhu yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti angin dan cahaya matahari. Beberapa makhluk hidup dapat beradaptasi apabila suhu lingkungannya itu tidak sesuai, seperti pada pohon jati. Pohon ini saat suhu lingkungannya tinggi akan beradaptasi dengan menggugurkan daunnya, yang bertujuan mengurangi penguapan. Nah, pada makhluk hidup yang motil atau dapat bergerak, jika suhu lingkungannya itu tidak sesuai, ia dapat berpindah tempat. Contohnya pada burung apalapa Nippon gitu, yang melakukan migrasi pada saat musim dingin dari daerah Jepang menuju daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Baik, ke salindia berikutnya. Nah, yang kedua ini ada cahaya. Cahaya matahari merupakan sumber energi bagi seluruh makhluk hidup. Cahaya matahari menyediakan energi yang memengaruhi suatu ekosistem. Tumbuhan yang ada di darat menggunakan cahaya matahari untuk melangsungkan proses fotosintesis. Begitu juga dengan alga dan cyanobacteria yang ada di laut. Tumbuhan hijau mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik, yaitu melalui proses fotosintesis. Apabila ada bantuan energi sinar matahari, energi kimia yang tersimpan dalam senyawa organik, hasil fotosintesis tumbuhan hijau sangat diperlukan sebagai energi kehidupan bagi makhluk hidup lain. Manusia juga dapat memanfaatkan energi sinar matahari untuk membangun pembangkit listrik yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya juga sangat penting bagi perkembangan dan tingkah laku beberapa spesies, tumbuhan, dan hewan yang sensitif terhadap cahaya, terutama terhadap lamanya waktu siang atau daytime dan
namanya waktu malam night time. Misalnya, waktu berbunga pada tumbuhan dan saat beraktivitas pada hewan. Hewan yang beraktivitas pada malam hari atau nokturnal, contohnya seperti burung hantu. Adapun pada tumbuhan, ada jenis tumbuhan yang berbunga apabila waktu malam lebih lama dari waktu siang. Begitu juga sebaliknya. Nah, ke selandia berikutnya. Nah, yang ketiga adalah udara. Atmosfer bumi merupakan campuran berbagai macam gas atau udara, serta partikel-partikel debu. Sekitar 78 gas di atmosfer berupa gas nitrogen, 21% gas oksigen, 1% gas argon, serta sekitar 0,035% terdiri dari gas CO2. Sisanya berupa uap air. Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas serta membebaskan CO2 ke udara. Selain membebaskan CO2 saat bernapas, tumbuhan juga menyerap CO2 dari udara untuk fotosintesis. Hasil dari fotosintesis ini akan dilepaskan oksigen yang nantinya akan digunakan oleh makhluk hidup lainnya. Kegiatan manusia yang dapat meningkatkan kadar CO2 di udara ini, hal ini dapat menurunkan kualitas udara bagi kehidupan. Nah, ke salindia berikutnya. Baik, yang keempat adalah air. Air merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup itu 90% tersusun oleh air, sehingga begitu pentingnya air bagi metabolisme makhluk hidup. Air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh serta membantu proses metabolisme di dalam tubuh. Bagi tumbuhan, air merupakan komponen penting dalam fotosintesis, sarana transportasi zat, membantu proses pertumbuhan sel-sel, serta menjaga tekanan osmotik sel. Bahkan, mikroorganisme seperti bakteri serta jamur mempersyaratkan kondisi yang lembab agar dapat hidup dengan baik. Nah, persediaan air di habitat itu berbeda secara kualitas maupun kuantitas. Organisme yang hidup di daerah perairan maupun daratan berbeda dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Organisme yang hidup di air, seperti air tawar maupun air laut, harus beradaptasi dengan keadaan air di sekitarnya. Misalnya nih, organisme yang hidup di laut harus beradaptasi dengan kadar garam atau salinitas air laut. Adapun organisme yang hidup di daratan beradaptasi sesuai dengan habitatnya, seperti gurun, hutan, tropis, dan savana. Sebagai contoh yaitu tumbuhan yang hidup pada daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki adaptasi akar yang panjang, lapisan lilin pada daun yang tebal dan daun yang kecil untuk mengurangi penguapan. Di dalam suatu ekosistem, air dapat mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi organisme dalam suatu ekosistem tersebut yaitu seperti suhu air, salinitas air, dan tingkat keasaman air. Nah, selanjutnya tanah dan bebatuan. Tanah merupakan habitat sebagian besar makhluk hidup. Tumbuhan membutuhkan tanah sebagai sumber unsur hara maupun air. Akar tumbuhan yang masuk ke dalam tanah untuk mendapatkan air dari tanah serta mineral yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang. Demikian pula hewan-hewan yang menggunakan tanah sebagai tempat hidupnya, serta melakukan segala aktivitasnya. Beberapa serangga dan cacing meletakkan telurnya dalam tanah untuk melanjutkan keturunannya. Setelah menetas, lalu menjadi larva, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Struktur fisik, pH, dan komposisi mineral dari bebatuan dan tanah dapat mempengaruhi jenis distribusi makhluk hidup yang menghuninya. Beberapa tumbuhan memiliki rentan hidup dan faktor kimia yang berbeda, dan beberapa spesies tumbuhan dapat digunakan sebagai bioindikator. Selanjutnya, kelembapan. Kelembapan udara menyatakan presentase jumlah uap air di udara. Uap air tersebut berasal dari penguapan air laut, sungai, danau, waduk, dan sumber lain, maupun dari pelepasan uap air dari tubuh makhluk hidup. Makin tinggi kadar uap air di udara, makin tinggi pula kelembapan udaranya. Daerah yang berhawa dingin seperti pegunungan lebih lembab daripada daerah yang berhawa panas seperti pantai.
Tumbuhan yang hidup di dua daerah tersebut juga berbeda. Pada daerah lembab, lebih banyak terdapat tumbuhan yang memerlukan sedikit sinar matahari, seperti paku-pakuan, lumut, dan anggrek-angrekan, yang biasanya hidup secara epifit pada batu-batu lembab, batang kayu basah, dan lainnya. Pada daerah panas, misalnya pantai, lebih banyak ditumbuhi tumbuhan seperti bakau dan pohon kelapa. Udara yang lembab juga sangat membantu pertumbuhan jamur dan bakteri. Bahkan, udara yang kelembapannya tinggi sangat berpeluang mendatangkan hujan, yang berarti mengembangkan air kembali lagi ke asalnya. Selanjutnya, altitude dan latitude. Altitude merupakan ketinggian tempat dari permukaan laut, sedangkan latitude merupakan perbedaan letak karena perbedaan jarak dari garis lintang. Topografi atau ketinggian tempat berpengaruh langsung terhadap kadar oksigen dan tekanan udara. Semakin tinggi suatu tempat, tekanan udara dan kadar oksigennya akan semakin berkurang. Altitude dan latitude sangat mempengaruhi sebaran atau distribusi makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Seekor beruang kutub tidak akan ditemukan di daerah tropis. Atau sebaliknya, pohon kelapa tidak mungkin tumbuh di daerah kutub. Perbedaan faktor fisik yang sangat tajam antara daerah kutub dan daerah tropis menyebabkan perbedaan sebaran tumbuhan pula. Spesies tumbuhan dan hewan pada dua daerah yang secara fisik berbeda akan berbeda pula. Selanjutnya yaitu ada hubungan komponen ekosistem biotik dan abiotik di lingkungan perkotaan, khususnya di daerah DKI Jakarta. Ekosistem perairan terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Pembagian ini berdasarkan perbedaan fisik dan kimiawi yang mempengaruhi komunitas perairan tersebut. Bioma air tawar umumnya memiliki konsentrasi garam kurang dari 1%. Sedangkan bioma air laut umumnya memiliki konsentrasi garam yang tinggi, yaitu sekitar 3% atau lebih. Berikut ini hanya akan dibahas secara detail mengenai ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu perubahan variasi suhu yang tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Tumbuhan yang banyak terdapat pada ekosistem air tawar adalah jenis ganggang atau alga, sedangkan lainnya yaitu tumbuhan biji. Hampir semua filum hewan terdapat dalam ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar dibagi menjadi dua, yaitu lotik dan lentik. Ekosistem air tawar lotik merupakan perairan terarus, contohnya adalah sungai. Adapun ekosistem air tawar lentik memiliki ciri-ciri, yaitu airnya tidak berarus. Contoh perairan lentik yaitu danau. Danau juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, danau memiliki ciri khas, yaitu air yang tenang, sehingga kondisi biotik dan abiotiknya relatif stabil. Daerah yang dapat ditembus cahaya matahari memungkinkan terjadinya fotosintesis yang disebut dengan daerah fotik. Adapun daerah yang tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari disebut daerah afotik. Danau juga terdapat daerah perubahan temperatur yang drastis dan termoklin. Termoklin memisahkan daerah yang hangat di atas dengan daerah dingin di dasar komunitas tumbuhan dan hewan. Komunitas tumbuhan dan hewan tersebar di danau sesuai dengan kedalaman dan jaraknya dari tepi. Berdasarkan hal tersebut, danau dibagi menjadi 3 zona atau daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, zona litoral. Zona litoral merupakan wilayah tepi pada danau dan daerah ini merupakan daerah dangkal. Berdasarkan hal tersebut, danau dibagi menjadi 3 zona atau daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada zona litoral. Zona litoral merupakan wilayah tepi pada danau dan daerah ini merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal, komunitas organisme sangat beragam termasuk jenis-jenis ganggang yang Nah, berdasarkan hal tersebut, danau dibagi menjadi 3 zona
atau daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada zona litoral. Zona litoral merupakan wilayah tepi pada danau dan daerah ini merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal, komunitas organisme sangat beragam termasuk jenis-jenis ganggang yang melekat, khususnya diatom, berbagai siput dan remis, serangga, krustasea, ikan, amfibi atau katak, reptilia air dan semi air seperti kura-kura dan ular, itik dan angsa, dan beberapa mamalia yang sering mencari makan di danau. Ke salin dia berikutnya. Yang kedua, adalah zona limnetik. Zona limnetik merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Zona ini dihuni oleh berbagai organisme, di antaranya fitoplankton termasuk ganggang dan cyanobacteria, zooplankton yang sebagian besar termasuk rotifera dan udang serta nekton. Oke, yang ketiga, di salin dia berikutnya. Oke, yang ketiga ini adalah zona profundal. Zona profundal merupakan daerah yang dalam dan merupakan daerah dasar pada suatu danau. Zona ini dianggap sebagai daerah afotik danau. Pada zona profundal, hidup predator heterotrof dan bentos hidup di dasar air yang mendekomposisi atau menguraikan limbah-limbah organik. Selain itu, pada zona profundal terdapat banyak mikroba atau bakteri dan makhluk hidup lain yang dapat hidup secara anaerob. Nah,